Oke, perkenalkan nama saya Ridho Abdul Fatwa. Di sini saya akan menjelaskan kode dari IPYB dan diambil dari data TripAdvisor Hotel Review. Yang pertama adalah kode yang pertama. Yang ini DFMPD Read CSV adalah kode suatu metode yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertambahan dari data frame yang kita baca. Misalnya ini TripAdvisor Hotel, kita akan mengambilnya dari sini, kemudian dikodekan menjadi DF. Kemudian yang ini DF head ini adalah menampilkan kode hasil dari data tersebut yang paling atas, dan ini hanya menampilkan 5 teratas. Kemudian nah ini adalah lanjutannya. Kemudian nih review code visual ini, kode tersebut adalah untuk operasi grup berdasarkan nilai kolom rating. Dengan ini membuat kelompok berdasarkan nilai dari kelompok rating. Dan ini hasilnya. Kemudian yang def new rating 6. Ini ada sebuah format. Dan ini selanjutnya yang new rating group. Dim group 6 ini by new rating dalam kode yang ini. Ini ada pengelompokan data berdasarkan kolom dari new rating yang kita buat tadi dan menghitung jumlah review dari setiap kategori baru dari hasil yang poor, average, dan excellent ini. Berikut adalah hasilnya. Kemudian yang word explicit for in depth review. Ini adalah cara untuk membuat kolom baru dengan kata words di data frame. Dengan menggunakan list comprehension untuk setiap ulasan dalam kolom review. Anda membagi dalam jadi kata-kata, menyimpan dalam daftar. Dan yang kedua ini def word count ini adalah cara untuk membuat kolom baru dengan kata word count, berisi jumlah kata dalam setiap ulasan. Kemudian di group rating ini kita mengelompokkan data berdasarkan kolom dari new rating dan dihitung rata-ratanya jumlah kata dalam setiap kategori baru. Kemudian yang NS barcode ini di diagram batang menggunakan seaborn X adalah label untuk sumbu X dan Y adalah nilai rata-rata jumlah kata untuk setiap kategori baru. Kemudian di set title new rating untuk pengaturan judul untuk membuat diagram batang, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah pip install, cuma menginstal. Sama ini juga from NLTK. Kemudian SW sama dengan stopwatch.works English. Ini Anda dapat menyimpan draft kata stopwatch dalam bahasa Inggris dengan variabel SW. Dengan langkah ini Anda dapat melakukan SW untuk memfilter kata-kata stop dari teks yang Anda inginkan. Kemudian yang ini get words net post bank underscore tag. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan tag bagian ucapan atau part of spec dari format yang digunakan oleh NLTK tersebut menjadi format yang bisa digunakan untuk WordNet. Kemudian yang ini dev prepare doc. Dari kode yang di sel ini fungsinya keseluruhan dalam doc prepare yang Anda buat adalah untuk suatu fungsi untuk mempersiapkan dan memproses dokumen teks dari korpus ulasan
Sini melakukan beberapa tahap pemrosesan teks, termasuk tokenisasi, limitasi, penghapusan kata-kata stop words yang tadi, pengubahan huruf menjadi huruf kecil, dan penghapusan tanda baca dan angka. Kemudian di for NLTK yang kita perlukan, kemudian ini df tokenized. Fungsinya adalah menerapkan fungsi untuk dot prepare yang tadi ke setiap entry dalam kolom review dari data df yang kita buat untuk repositor. Hasilnya kolom baru tokenized dibuat untuk berisi kolom dokumen-dokumen yang telah diproses dan ditokenisasi sesuai dengan langkah-langkah diimplementasi dalam fungsi doc prepare. Kemudian ini ada lagi dev read untuk menampilkan data tadi. Dan ini akan lebih lengkap dari yang kita panggil sebelumnya, dan ini hanya menampilkan 5 teratas. Kemudian ini eksplorasi analisis data berkelanjutan. Bagian sel ini berfungsi mendistribusikan frekuensi distribusi dari kata per kata yang telah ditokenisasi dan diproses dalam data tokenized yang kita buat tadi. Dan ini adalah cara untuk buat kolom baru tokenized words yang berisi kata per kata yang telah displit dalam kolom tokenized. Seperti sekarang berisi daftar kata-kata yang mewakili dokumen yang telah ditokenized. Secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk membuat dan menampilkan plot distribusi frekuensi dari kata-kata muncul dalam dokumen-dokumen setelah proses tokenized. Dan praprosesan menggunakan fungsi doc prepare yang kita panggil. Plot ini memberikan gambaran tentang kata-kata yang paling umum dalam korpus ulasan seperti hotel, room, stay, great, and good, have night, day, nice, time, dan banyak lagi. Kemudian workload dari sel yang satu ini fungsinya yang workload ini Anda memberikan menggunakan pustaka workload dan matplotlib untuk membuat dan menampilkan awan kata dari data teks yang diberikan. Workload sendiri adalah kelas dari pustaka workload yang digunakan untuk membuat workload dan konfigurasi, misalnya background, latar belakang dari setiap kata, stop words, jumlah maksimum, max words, max font untuk maksimum ukurannya, dan lainnya. Seperti fig, PLTG figure. Ini membuat objek gambar matplotlib dengan ukuran 12 x 12 inci. Dan fig subplot adjust top 2.3. Ini yang menyesuaikan subplot untuk memastikan bahwa judul berada di posisi yang tepat. Kemudian PLD insert workload ini menampilkan workload pada plot. Dan yang terakhir vector show untuk menampilkan plot secara keseluruhan. Dan ini tabel ini kita akan memanggil for rating in list def new rating unit. Dan kode ini Anda menggunakan loop untuk menggunakan workload di setiap kategori baru poor, average, dan excellent berdasarkan kolom new rating yang kita tadi dalam data frame df. Setiap workload akan memiliki judul sesuai di kategori masing-masing. Dan setelah kita panggil, dia memunculkan kata per kata dari average, poor, dan excellent. Kemudian train test split. Dalam kode ini, dalam x df tokenized ini, variabel x diisi dengan nilai tokenized dalam data frame df tadi, dan y sama. Variabel yang diisi dengan nilai variabel y diisi dengan nilai data frame df.
Kemudian kemudian X-train ini yang X-test, Anda menggunakan fungsi train test speed dari pustaka scikit-learn untuk membagi data menjadi set pelatihan train dan set pengujian tes. Dalam X ini, variabel fitur tokenized yang berisi dalam teks yang telah ditokenisasi, dan Y variabel target atau kolom new rating yang berisi untuk kategori rating. Train size parameter ini menentukan proporsi data yang digunakan dalam set pelatihan. Dalam kasus ini 80% data akan digunakan untuk pemanggilan. Train size 0,8 adalah 20% yang digunakan sebagai set pengujian, dan terakhir random state. Parameter ini digunakan untuk mengatur seed untuk random number generator, membantu untuk memastikan bagaimana data menjadi set pelatihan dan kemudian bersifat acak, tetapi dapat direproduksikan jika diperlukan. Kemudian TF dalam vectorizing, TF underscore train, definisi vectorizer sublinear TF sebagai true, dan seterusnya. Dengan kode tersebut, kita membuat objek dari df vectorizer dari pustaka tersebut untuk mengkonversikan kumpulan dokumen teks menjadi fitur matriks fitur tf idf. Dalam sublinear ini adalah parameter yang mengaktifkan penggunaan skala sublinear. Skala sublinear itu sendiri adalah transformasi logaritmik yang diterapkan pada frekuensi muncul setiap kata dalam dokumen. Ini dapat membantu mengurangi dampak kata-kata yang muncul sangat sering. Dan max df ini adalah batas atas frekuensi kata-kata yang muncul dalam lebih dari 90%. Kemudian yang minimum ini, min df 0,5 adalah batas bawah frekuensi dokumen untuk sebuah kata-kata yang muncul dalam kurang dari 5%. Dan ngram underscore range 1,1 ini mengindikasikan bahwa Anda hanya ingin menggunakan unigram kata tunggal dalam matriks. Jika ingin mempertimbangkan diagram lainnya, dapat mengatur parameter ini. Kemudian train fitur dalam tab train transform. Di sini kita menggunakan objek dari type vectorizer untuk mengkonversi teks dalam data latih X-train dan data uji X-test menjadi matriks fitur TF-IDF. Kemudian mengubahnya hasilnya menjadi array numpy. Di sini fungsi toArray adalah setelah ditransformasi hasilnya diubah menjadi array numpy. Dengan kata lain, kita mengonversi referensi dari TF tersebut yang awalnya format sparse matriks menjadi array yang dioperasikan lebih lanjut. Dan ini dari PCA. PCA ini adalah membuat objek dari prinsipal komponen analisis dari daftar pustaka. Dari n komponen ini menentukan jumlah komponen utama yang dipertahankan sehingga menjelaskan setidaknya 90% variasi dari data yang kita gunakan. Dan random state ini adalah parameter yang menentukan seed untuk generator nomor acak sehingga dapat direproduksi secara konsisten. PCA train adalah menghitung komponen utama dari data latih dan kemudian menerapkan transformasi dari data latih. Kemudian PCA test menerapkan transformasi PCA yang telah dipelajari dari data latih pada data uji. PCA and komponen.
Di sini kita menggunakan mempertahankan berdasarkan aturan yang kita tentukan pada parameter dari N tadi dan menetapkan pada angka 0,9. Berarti kita menggunakan pada 90% dari data tersebut. Lanjut dari kita ke visualnya, dan sini PCA komponen sama dengan 3. Membuat objek PCA dengan mengatur jumlah komponen menjadi 3. PCA result dan PCA field transform adalah melakukan transformasi PCA pada data latih trend fitur dan menyimpan hasilnya dalam variabel PCA result. Dan di sini ada PCA1, PCA2. Di sini adalah memisahkan nilai dari setiap komponen utama ke dalam variabel terpisah. Kemudian targetnya adalah mengonversi label kategori dalam BitTrend ke dalam bentuk numerik menggunakan PD kategorikal dan menyimpan dalam variabel target. Ini membantu dalam visualisasi karena beberapa teknik visuali memerlukan variabel target yang bersifat numerik. Kemudian lanjut PLT figure fixed size dalam 19,7. Dalam masalah dengan tampilan legenda pada plot ini mungkin disebabkan pada plot 3D membutuhkan beberapa penyesuaian khusus untuk menunjukkan dengan benar. Dalam plot 3 dimensi tidak ditampilkan pada sumbu seperti plot 2D, sehingga memerlukan beberapa tambahan menunjukkan nilai dengan benar. Di sini fungsi PLT figure adalah untuk membuat legenda atau kolom seperti itu di luar area sumbu plot. Yang kedua adalah menentukan ukuran legenda secara manual menggunakan parameter box anchor. Pastikan menggunakan metode scatter dengan argumen cTarget untuk memberikan titik berdasarkan target. Dan ini hasilnya adalah seperti titik-titik ini di nilai X, dari nilai X dan Y. Kemudian modeling. Di sini matrix. Fungsi matrix ini metrical adalah dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data pelatihan dan data uji. Fungsi ini menggunakan beberapa evaluasi umum, termasuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lanjut nih. Kemudian kode ini score, max score, F1 score yang tadi, kemudian average dari nilai yang tersebut dan disamakan dengan weight. Di sini adalah fungsinya membuat objek score yang kita gunakan dalam proses pencarian grid. Dalam hal ini menggunakan F1 score dengan rata tertimbang sebagai matriks evaluasi. Kemudian param sama dengan alpha itu adalah menentukan daftar nilai yang diuji pada parameter alpha. Dan alpha adalah parameter smoothing yang digunakan dalam model ini atau kodenya. NB seperti dengan multinomial adalah membuat objek model naive based multinomial yang dioptimalkan menggunakan grid search CV. Dan grid search NB ini adalah membuat objek dengan grid search CV, menyediakan model dengan MB, score, daftar parameter dari param, dan jumlah lipatan cross validation dengan jumlah 5, jumlah pekerja paralel dengan job untuk menggunakan CPU yang tersedia, dan verbosity level dengan nilai 2 untuk menampilkan informasi detail selama pencarian grid. Dan grid search NB fit trend fitur Y trend ini adalah untuk menjalankan pencarian grid dan menemukan parameter terbaik. Dan ini hasilnya grid saver dan multinomial.
Di sini ada 5 lipatan dari 3 kandidat, totalnya ada 15. Dan NB trend paths sama dengan grid search NB batch estimator. Di sini Anda menggunakan NB multinomial tadi terbaik dari hasil pencarian grid yang diprediksi dari trend fitur tadi. Selanjutnya Anda mengevaluasi forma model fungsi matrix score yang kita gunakan sebelumnya. Fungsi matrix score akan memberikan Anda metrik evaluasi seperti akurasi untuk kedua set data. Dan ini adalah hasilnya, training akurasi dan training precision dan recall dan F1. Kemudian logistik regression, scaling data SS sama dengan standar scalar, membuat objek. Kemudian di trace scale kita melatih skalar pada data latih dan melakukan transformasi sehingga data latih diubah menjadi data yang telah dinormalkan. Kemudian test scale gunakan transformasi yang sama pada uji menggunakan skalar yang telah dilatih pada data latih. Ini penting untuk memastikan bahwa skala yang sama diterapkan pada kedua set data. Kemudian CNP log space adalah membuat ruang hyperparameter untuk C. C ini adalah kebalikan dari parameter regulasi. Dan NP logs space 0,1 dan 10 menghasilkan 10 nilai terdistribusi secara logaritmik antara 10 maka 0 dan 10 pangkat 1 memberikan variasi nilai C untuk diuji selama pencarian grid. Kemudian param tadi kita digunakan untuk membuat grid dan logistik. Membuat objek model regresi logistik menggunakan regulasi L2. Di sini adalah penaltinya 12, berarti penanganan ketertiban kelas. Dan random state diacak yang tetap. Kemudian ini adalah grid sub LR fit trend scale, ya trend. Ini untuk menjalankan pencarian grid yang seperti tadi dan menemukan parameter terbaik. Kemudian LR trend paths sama seperti tadi, kita mencari dari training akurasi, precision, recall dan F1. Kemudian logistik regression dengan PCA. Kita menggunakan kode yang sama dan grid sini grid LR PCA membuat objek dengan grid search CV yang menyediakan model logistik score, daftar parameter atau params, jumlah lipatan validasi yaitu 3, jumlah pekerjaan paralel yaitu -1 untuk menggunakan semua CPU yang tersedia, dan level velocity yaitu 2. Kemudian kita grid start LR PCA fit untuk mencari data seperti tadi dengan kelipatan 3 untuk 20 kandidat, totalnya ada 60. Kemudian kita LR trend paths PCA dengan base estimator untuk mencari training akurasi seperti tadi, precision dan recall F1. Decision tree. Di sini kriterion adalah membuat daftar kriteria yang kita uji selama pencarian grid. Pilihan standar untuk kriteria dalam decision tree adalah Gini dan entropi. Dengan di sini ada MACDIF-nya
div 2468 10 12. Kemudian param seperti ini untuk parameter. dt adalah untuk membuat objek model decision tree dengan kriteria gini dan kedalaman maksimum 10 serta seed acak yang ditetapkan dalam random 42 dan grid dt search-nya seperti tadi. Kemudian grid search dt fit transmitter kita memanggil seperti tadi dengan kelipatan 5 untuk 12 kandidat ya, totalnya kita kalikan jadi 60 dan kita panggil training akurasi seperti tadi. Untuk precision recall dan F1 berhasil. Selanjutnya decision tree with PCA sama sih, sama bukan, dua kali. Oke, dan kode ini terakhir sama, mungkin salin. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan dari kode-kode tersebut. Apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Dan ini adalah kode dari hasil review dari TripAdvisor hotel bintang 5. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.